Halo, saya Sofyan Hadi Alif Abdullah. Kali ini saya akan membahas 10 Type of Innovation Starbucks Coffee. Sebelum kita sama-sama mengetahui mengenai 10 Type of Innovation dari Starbucks Coffee, baiknya kita mengetahui arti dari inovasi itu sendiri. Pengertian inovasi menurut Stephen Robbins merupakan gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaharui suatu produk atau proses dan jasa. Pengertian umumnya merupakan gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaharui sebuah produk ataupun memperbaharui bagian dari produk lama dan menyempurnakannya. Lalu manfaat inovasi itu sendiri merupakan pengembangan gagasan baru untuk mempermudah kehidupan dan memecahkan masalah. Macam inovasi merupakan inovasi produk, pengembangan bentuk, spek, dan fitur produk sehingga semakin canggih, sehingga fungsinya semakin sempurna. Sebagai contoh inovasi, salah satunya adalah sapu, yang saat ini berkembang menjadi robot vakum, kemudian ada handphone, yang tadinya hanya bisa telepon dan SMS saja, saat ini ada fitur kamera, ataupun fitur lainnya dan juga sistem Android dan juga sistem mobile yang mempermudah dari handphone biasa menjadi handphone smartphone. Kemudian pembagian inovasi, kinerja, dan sistem produk. 10 Type of Innovation sendiri terdiri dari beberapa, yaitu satu, configuration. Configuration merupakan fokus inovasi pada cara kerja dan sistem bisnis. Di antaranya yaitu satu, profit model, dua, network, tiga, struktur, dan empat, proses. Kemudian dua, offering. Offering merupakan fokus inovasi pada pengembangan produk dan sistem produk. Di antaranya yaitu lima, produk performance, enam, produk sistem. Lalu experience merupakan fokus inovasi pada pengalaman dan pengguna. Di antaranya yaitu 7, service, 8, channel, 9, brand dan message, dan 10, customer engagement. Kita akan sama-sama mengetahui 10 type of innovation dari Starbucks. Sebelum kita memulai, baiknya kita mengetahui mengenai histori atau sejarah dari Starbucks itu sendiri. Starbucks pertama kali dibuka pada tahun 1971 yang merupakan sebuah toko kecil di Seattle, Amerika. Starbucks mulai menawarkan beberapa jenis biji kopi terbaik di dunia. Nama Starbucks tersendiri terinspirasi dari Moby Dick yang berfungsi membangkitkan romantisme laut lepas dan tradisi berlayar para pedagang kopi zaman dahulu. Tahun 1981, Howard Schultz, mantan kepala eksekutif Starbucks, pertama kali memasuki toko Starbucks. Dia menikmati secangkir kopi di toko kopi dan menjadikannya terpikat pada kopi tersebut. Sehingga dia memutuskan untuk bergabung dengan Starbucks setahun kemudian. Pada tahun 1983, Howard melakukan perjalanan ke Italia dan terpikat dengan gaya toko kopi di Italia dan membawa pengalaman minum kopi tersebut ke Amerika Serikat. Howard ingin menciptakan tempat
untuk menghadirkan percakapan dan kebersamaan, sehingga tempat ketiga adalah kantor dan rumah, dan menjadikannya Starbucks merupakan tempat ketiga setelah kantor dan rumah tersebut. Dia meninggalkan tempat kerjanya, yaitu Starbucks, dan memulai merintis kedai kopi milik sendiri pada awal tahun 1987 dan membeli Starbucks dengan bantuan investor lokal. Kita memulai 10 Types of Innovation dari Starbucks, yaitu configuration, dalam hal ini profit model yang digunakan oleh Starbucks itu sendiri. Profit model yang digunakan Starbucks ini melibatkan perusahaan dalam cara perusahaan menghasilkan pendapatan dan mengoptimalkan strategi keuangan. Investasi Starbucks dalam hal mobile termasuk program kartu loyalitas dan aplikasi pembayaran digital atau e-payment membantu pertumbuhan kekuatan perusahaan. Pemesanan lewat piranti mobile dan pembayaran online memungkinkan Starbucks untuk melayani lebih banyak pelanggan secara cepat dan efisien. 2. Network. Ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan, dalam hal ini Starbucks, membangun dan mengelola jaringan kemitraan dan hubungan eksternal untuk mendukung pertumbuhan. Keberhasilan Starbucks sebagai salah satu brand kedai kopi di Indonesia terbukti dari kuatnya platform digital yang dimiliki perusahaan asal Amerika tersebut dengan menggunakan sosial media seperti Facebook dan Twitter. Starbucks berupaya untuk menjalin interaksi dengan para pelanggannya. Structure ini mencakup perubahan dalam organisasi dan proses internal untuk meningkatkan efisien dan fleksibilitas. Proses ini berfokus pada perubahan dalam cara perusahaan merancang, mengelola, dan melaksanakan proses operasional mereka, dalam hal ini Starbucks. Offering product performance. Ini melibatkan peningkatan fitur dan kinerja produk atau layanan. Produk utama Starbucks bukanlah kopi. Itu adalah seluruh pengalaman yang dimiliki oleh Starbucks. Kopi hanyalah sebuah produk sekunder. Starbucks membebankan biaya untuk pengalaman dan berbagai layanan yang disediakan olehnya. Produk sistem. Ini mencakup pengembangan ekosistem produk yang saling terhubung untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Starbucks menghadirkan ekosistem terhubung melalui Starbucks Reward, aplikasi mobile, inovasi menu, ekspansi produk, dan inisiatif berkelanjutan. Memberikan pelanggan nilai tambah melalui pengalaman yang efisien, pilihan produk yang beragam, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Experience, dalam hal ini service. Ini berfokus pada cara perusahaan memberikan layanan yang lebih baik pada pelanggan. Starbucks Coffee selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggannya. Untuk itu, Starbucks Coffee selalu berusaha melayani pelanggan dengan batas waktu selama 3 menit, mulai dari proses pemesanan hingga minuman yang dipesan sampai di tangan para pelanggannya. Starbucks memberikan customer comment atau comment card kepada para pelanggan untuk mendapatkan saran dan kritik mengenai pelayanan yang diberikan oleh para karyawan Starbucks Coffee.
Dengan adanya saran dan kritik dari para pelanggan tersebut, maka Starbucks dapat memberikan pelayanan yang lebih prima, lebih baik lagi sesuai dengan keinginan dari para pelanggannya. Channel ini mencakup perubahan dalam cara perusahaan mengirimkan produk dan atau layanan kepada pelanggan. Starbucks dapat ditemui di gerai secara langsung maupun situs pengiriman secara online, baik GrabFood, Shopee, dan lainnya. Brand message. Ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan membangun merek yang kuat dan menyampaikan pesan yang efektif kepada para pelanggan. Starbucks di Indonesia tidak hanya terkenal sebagai merek kopi, tetapi juga aktif dalam mendukung kegiatan sosial dan lingkungan. Melalui program sosial tahunan dan kampanye Greener Nusantara, Starbucks mengajak konsumen untuk berkontribusi pada kebaikan dengan mengurangi penggunaan plastik. Komitmen Starbucks tersebut pada nilai tanggung jawab ini tidak hanya memperkuat loyalitas konsumen, tetapi juga memberikan dampak positif pada masyarakat. Customer engagement. Ini mencakup cara perusahaan berinteraksi dengan para pelanggannya dan menciptakan ikatan emosional dengan mereka. Starbucks telah memberikan manfaat yang signifikan dari membentuk hubungan emosional yang kuat dengan para pelanggannya hingga mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Kemampuan dalam menciptakan pengalaman berharga bagi para pelanggan, mengembangkan produk inovatif dan adaptif dengan perubahan tren dan preferensi pasar telah menjadi pilar kesuksesan mereka ini dalam hal industri kopi global. Terima kasih untuk perhatiannya. Eh, Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.